Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 10 Januari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kota Jayapura dan sekitarnya berdampak terhadap ribuan orang dan 8 orang meninggal dunia. Hal itu diketahui berdasarkan data terbaru yang diperoleh Tribun Papua pada Senin 10 Januari dari tim Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Jayapura. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, dilaporkan dari Jayapura, Papua. Benar sekali, banjir hebat yang melanda kota Jayapura dan sekitarnya pada 6 Januari 2021 lalu ini tentunya mengakibatkan ataupun berdampak pada setidaknya 7.005 orang dan juga 8 orang meninggal dunia. Ini data yang kami himpun dari posko terpadu pengungsian yang ada di Gor Waringin, Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Mei. Ya, kemudian Aldi, bisa Anda rincikan kembali jumlah total korban terdampak banjir di Kota Jayapura ini? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan data yang kami peroleh dan berhasil dihimpun untuk jumlah korban terdampak khususnya di distrik Abepura ini warga terdampak banjir khususnya di Pasar Yutefa, Kelurahan Wayamorok sebanyak 1.950 orang yang bermukim di RT 7 RW 6. Kemudian khusus di RT 5 RW 6 ini sebanyak 1.500 orang terkena dampak banjir dan juga ini ada juga sebagian yang memang terkena dampak longsoran begitu. Selain itu di distrik Heram, total warga terdampak di wilayah sekitar Organda, distrik Heram, Kota Jayapura, Papua ini sebanyak 1.708 orang. Kemudian Mei dan juga Tribuners di distrik Jayapura Selatan sendiri, ini warga yang terkena dampak banjir di kompleks sekitar SMA Negeri 4 Jayapura dan Hotel Musi, distrik Jayapura Selatan ini sebanyak 1.847 orang. Lalu ini Mei dan juga Tribuners untuk di distrik Jayapura Utara sendiri, untuk bencana longsor terkonsentrasi di distrik Jayapura Utara memang seperti diketahui dengan jumlah korban ini 7 orang dan 2 lainnya mengalami luka berat. Seperti itu yang dilaporkan dan dihimpun kepada kami Mei dan juga Tribuners. Kemudian dapat juga saya informasikan saat ini memang pemerintah Kota Jayapura sudah membuka beberapa posko yang berfungsi sebagai posko induk dan juga posko pengungsi yang ada di Kota Jayapura, Papua. Mei. Ya, kemudian Aldi, sejauh ini bagaimana kondisi di tempat pengungsian yang ada di Kota Jayapura sendiri? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang hari keempat pasca terjadinya banjir yang melanda Kota Jayapura dan sekitarnya ini dapat kami laporkan berdasarkan pantauan kami di lapangan di sejumlah posko induk yang menjadi posko pengungsi bahwa posko pengungsian ini memang terdapat di beberapa titik di Raja Legal, namun bahkan informasi yang kami terima dari Dinas Sosial Kota Jayapura Irawadi dirinya mengatakan bahwa ini pusat pengungsian sendiri masih hanya bisa di Gor Trikora di Uncen Waena. Kemudian ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, dirinya menyebutkan bahwa terdapat 54 kepala keluarga dan terdiri dari 198 jiwa yang masih mengungsi di Gor Trikora Uncen Waena, Kota Jayapura, Papua. Dan ini diinformasikan juga bahwa para pengungsi dan ataupun yang korban terdampak ini sangat membutuhkan bantuan bahan makanan dan juga pakaian layak pakai begitu untuk dapat didistribusikan secara langsung hari ini juga Mei dan Tribuners. Ya, kemudian adakah imbauan, baik Aldi, adakah imbauan khusus dari Dinas Sosial Kota Jayapura terkait distribusi bantuan? Halo Mei. Halo Aldi. Ya Mei. Iya, saya ulangi pertanyaannya, adakah imbauan khusus dari Dinas Sosial Kota Jayapura terkait distribusi bantuan, Aldi? Ya baik, memang Mei dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Irawadi di posko induk terpadu yang ada di Gor Waringin, Kota Raja, Distrik Abepura, memang dirinya menyebutkan bahwa himbauan khusus bagi para simpatisan ataupun para relawan yang ingin tergerak hatinya untuk membantu para korban terdampak banjir di Kota Jayapura dan sekitarnya ini dapat langsung bisa menyerahkan bantuan secara langsung, secara sukarela di posko induk yang ada di
Gor Waringin, Kota Raja, Distrik AB Pura. Sebelumnya nanti Mei dan juga Tribuners akan didistribusikan dari posko induk menuju ke posko bantuan dan juga posko pengungsi yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Mei, demikian informasi yang dapat saya bagikan terkait dengan penanganan banjir yang ada di Kota Jayapura pada hari keempat ini. Untuk sementara kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Aldi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kita ada Linda mana Linda? Bahan makan dan perlengkapan kebutuhan bayi di Herman, berikutnya apa lagi? Trikorat. Sudah maksudnya begini apa lagi? Dan 128 jiwa, 8 bayi yang Pak, imbauannya katanya nanti untuk yang mau menerima bantuan, yang mau kirim bantuan, pusatnya di sini, Pak? ya, jadi mohon kepada masyarakat yang ingin menyumbang atau membantu keluarga-keluarga kita yang terdampak bisa disalurkan atau dibawa ke sini posko induk di Gor Waringin Jayapura. Baru dari sini kita distribusikan ke lokasi atau titik-titik tertentu sesuai dengan data yang ada. Baik, siap. Seusai mengunjungi korban banjir di Kabupaten Nunukan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyempatkan diri mampir di Kabupaten Malinau pada Minggu 9 Januari malam. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dijadwalkan akan menghabiskan malam menginap di kabupaten berjuluk Bumi Intimung. Kunjungan perdana Risma ini disambut oleh Bupati dan FKPD Malinau di rumah tamu atau guest house Bupati Malinau. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltara Muhammad Supri yang akan menyampaikan laporannya. Halo Supri. Halo rekan Mei. Ya Supri, bisa Anda informasikan apa agenda Mensos Tri Risma hari ini saat berkunjung ke Kaltara kemarin? Baik rekan Mei dan Tribuners, kemarin tepatnya Ibu Mensos atau Menteri Sosial Ibu Risma hari ini mengunjungi dua titik korban atau wilayah yang terdampak banjir besar di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, dan di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdana Ibu Menteri Risma. Dalam hal ini untuk memantau bagaimana kondisi terkini di wilayah yang letaknya merupakan wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Risma juga memberikan bantuan untuk korban terdampak banjir di dua lokasi tersebut, diantaranya menyangkut sembako atau 9 bahan pokok, dan kemudian bantuan tunai lainnya. Dikabarkan pada saat kunjungan di Kabupaten Malinau di dua desa tersebut, Risma memberikan bantuan senilai 1 miliar rupiah untuk korban banjir di wilayah tersebut. Nah, untuk kunjungannya ke Kabupaten Malinau, pada dasarnya tidak ada agenda khusus untuk kunjungan korban banjir di wilayah Kabupaten Malinau, namun Risma mengunjungi Kabupaten Malinau untuk sekedar menghabiskan malam atau mengingat Desa Mansalong merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malinau yang jika diukur jaraknya lebih dekat di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau dibanding Kabupaten Nunukan. Mei. Iya, kemudian Supri, bagaimana kesan Mensos terkait kondisi di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Utara sendiri? Baik, kemarin rekan kami kontributor di Kabupaten Nunukan juga telah mengabarkan bahwa ada sejumlah hasil yang telah dicapai oleh Menteri Sosial dalam kunjungannya tersebut, diantaranya menyimpun atau merangkum pendapat ataupun saran dari masyarakat desa terkait dengan penanganan banjir di wilayah Kalimantan Utara, khusus untuk di Desa Atap dan di Desa Sembakung. Di Desa Mansalong, masyarakat meminta agar terkait dengan penanganan banjir ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, utamanya karena banjir ini rutin di dua kabupaten yang berbatasan di Kalimantan Utara, yakni di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Untuk kemudian terkait dengan sarana prasarana mitigasi banjir, penanganan banjir, diantaranya perlengkapan evakuasi dan lain sebagainya yang dinilai sangat-sangat kurang dari penanganan ideal yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah. Kemudian
dalam beberapa kesempatan juga hasil diskusi masyarakat meminta agar dilakukan evaluasi terkait distribusi bantuan sosial jaring pengaman sosial COVID-19. Ini kerap kali menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, utamanya tentang distribusi jumlah warga yang mendapatkan dan pemerataan dan adil tidaknya pemberian jaring pengaman sosial tersebut. Mei. Ya, kemudian apa yang menjadi hasil kunjungan Mensos dan apa penekanan untuk kepala daerah di Kaltara sendiri? Baik, semalam Menteri Risma juga menyampaikan kepada kepala daerah khususnya di Kabupaten Malinau yang belakangan waktu ini juga kerap diguyur hujan deras sehingga mengakibatkan banjir di beberapa wilayah dataran rendah khususnya di sejumlah kecamatan meliputi Kecamatan Selatan, Mentarang Hulu, Mentarang, kemudian di Kecamatan Malinau Barat, Malinau Utara, dan sebagian di Malinau Kota. Hal yang menjadi penekanan Risma adalah terkait mitigasi banjir, bagaimana banjir yang secara rutin terjadi di wilayah perbatasan tersebut dapat akan nanti menjadi pertimbangan untuk diajukan terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian Sosial ke depannya. Khusus untuk Kabupaten Malinau, selain daripada penanganan banjir atau korban banjir, bantuan sosial tersebut, Risma juga menekankan terkait distribusi program Keluarga Harapan mengenai masyarakat yang terdampak COVID-19 khususnya di Kabupaten Malinau terkait dengan produk-produk UMKM dan sebagainya yang dinilai dapat menjadi stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Selain itu, tadi pagi juga Menteri Risma telah berangkat ke wilayah ke Aceh untuk meninjau korban banjir seusai setelah mengunjungi 2 titik tadi di Desa Mensalong dan Desa Atap. Untuk beberapa penekanan lainnya adalah terkait normalisasi sungai, di mana wilayah-wilayah yang rawan terendam banjir diusulkan agar ada upaya dari pemerintah daerah khususnya untuk membuat mekanisme serapan tanah, serapan banjir untuk mengurangi dampak korban banjir di 2 kabupaten perbatasan RI Malaysia tersebut. Mei. Baik, terima kasih Supri atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Mensos Tri Risma hari ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Saat saya tanya di awal para kepala dinas, berapa yang miskin? 14%. Kok aku nggak percaya? Pasti lebih dari itu. Bu, real ya Bu? Oke, real berapa? 32%. Oke, tak ambil. Bu, Ibu nggak takut nanti kalau DPR ngomong zaman Ibu kok yang miskin naik. Enggak, saya nggak takut. Saya mending real supaya saya bisa nangani. Karena kalau angka itu tidak real, saya kemudian nanganinya bagaimana? Warga Dusun Aholeang dan Rui, Desa Makata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mengeluhkan kondisi pengungsian mereka. Pasalnya sudah hampir 1 tahun mereka mengungsi di Dusun Ale-Ale, Desa Makata, pasca gempa bumi 2021 lalu dan membuat mereka tidak nyaman. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Mas Din, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mas Din. Halo Mei. Iya, Mas Din, silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kondisi mereka di pengungsian hingga saat ini. Baik, Mei dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa sudah hampir 1 tahun masyarakat atau warga Dusun Aholeang dan Dusun Rui mengungsi di Dusun Ale-Ale, Desa Makata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana pada Januari 2021 lalu gempa melanda Sulawesi Barat dengan kekuatan 6,2 magnitudo dan menyebabkan 2 wilayah ini, yakni Dusun Aholeang dan Rui, terdampak paling parah, dan juga setelah gempa disusul longsor yang menimbun pemukiman mereka, sehingga mereka harus
direlokasikan dan mengungsi sampai sekarang di dusun Ale-Ale. Dan kondisi di pengungsian sendiri, di mana di dusun Ahol yang sendiri ada sekitar 76 kepala keluarga atau 304 jiwa, sedangkan untuk dusun Rui sendiri terdiri dari 41 kepala keluarga atau 166 jiwa ini. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian dan juga rumah-rumah sementara yang mana tenda pengungsian ini terbuat dari terpal dan juga triplek. Dan mereka, para pengungsi ini kemudian mengeluhkan kondisi mereka karena sudah hampir 1 tahun mereka tinggal di tenda pengungsian yang serba terbatas dan sederhana ini, kemudian membuat mereka tidak nyaman. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian hampir 1 tahun mereka mengungsi, lalu apa saja keluhan para pengungsi ini dan bagaimana cara mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Baik, Mei dan Tribuners, jadi para masyarakat atau warga yang mengungsi di dusun Ale-Ale ini karena tinggal di tenda pengungsian dan juga rumah-rumah yang sempit, kemudian dikeluhkan karena ketika terjadi hujan, maka air akan masuk ke dalam tenda pengungsian mereka. Begitupun juga ketika cuaca yang panas, sehingga tenda yang terbuat dari terpal akan membuat mereka tidak nyaman di dalam tenda tersebut. Adapun juga kendala lain yang menjadi penghambat aktivitas masyarakat di sana sejauh ini adalah pasokan air, di mana berdasarkan keterangan dari kepala dusun sendiri, yakni dari kedua dusun tersebut, yakni dari dusun Aholyang dan dusun Rui sendiri, mengatakan bahwa mereka kekurangan air bersih untuk konsumsi. Adapun air di sana memang mereka manfaatkan untuk keperluan mencuci dan mandi, karena jika dikonsumsi itu terlalu tinggi kandungan kapurnya, seperti itu, Mei. Adapun juga keluhan lain dari masyarakat adalah setelah hampir 1 tahun mengungsi, mereka sudah bingung untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di pengungsian, sehingga tidak jarang ada masyarakat atau warga yang mengungsi kemudian membuka kios-kios kecil untuk berjualan, dan juga bahkan ada salah satu warga dan bahkan ada beberapa warga yang hingga meminjam lahan orang lain yang ada di dusun Ale-Ale, kemudian mereka kelola dan nanti hasilnya akan dibagi 2 dengan si pemilik tanah. Seperti itu, Mei dan Tribuners. Ya, kemudian apa yang menjadi harapan mereka mengingat sudah hampir 1 tahun mereka berada di pengungsian ini? Iya, Mei dan Tribuners, jadi mengingat kedua dusun ini yang sebelumnya tertimbun yang terdampak gempa dan juga tertimbun longsoran tanah, sehingga wilayah mereka tidak bisa lagi dihuni dan mau tidak mau mereka harus direlokasikan di dusun Ale-Ale tersebut. Berdasarkan wawancara kami dengan kepala dusun, bahwa mereka sudah diberikan lahan nantinya untuk membangun rumah, di mana dari dusun Aholyang dan dusun Rui sendiri itu masing-masing mendapatkan luas lahan 1 hektar dan 1,5 hektar, dan disitulah nanti mereka untuk membangun rumah-rumah warga. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mereka bisa dibangunkan rumah, mengingat ini yang sudah dijanjikan dari awal-awal mereka terdampak gempa sampai sekarang sudah hampir 1 tahun, mereka belum melihat secara langsung dan merasakan secara langsung janji atau rumah yang akan mereka tempati nantinya. Makanya mereka berharap kepada pemerintah terkait agar secepatnya membangun rumah untuk mereka, mengingat mereka sudah tidak nyaman dengan kondisi tenda dan pengungsian mereka yang apabila terjadi hujan akan basah, dan juga apabila panas sangat menyengat kepada para pengungsi. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Mas Din atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dusun Rui. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya. Kami dari keluarga Dusun Rui, saya pribadi adalah kepala baginya. Saya itu jumlah kakak itu 41 dan jumlah jiwa 166, dan kondisi kami pada saat ini pada setelah gempa yang bulan Januari yang lalu, ya, inilah kami
segala bentuk aktivitas sudah terbatas, kemudian pencaharian juga sudah tidak maksimal karena mengingat kami sekarang ini sudah dari halaman di sini termasuk mengungsi permanen. Kampung kami juga sudah tidak layak ditempati. Pertama itu masalah airnya juga kurang sekali. Kemudian kondisi penerangannya juga atau listrik itu sangat-sangat kurang maksimal juga. Ada nggak sih Pak harapannya nih? Apalagi kan udah mau 1 tahun nih Pak dari gempa yang terjadi di Januari kemarin. Ya, kalau harapan kami berharap kepada pemerintah khususnya bahwa mudah-mudahan kami dari 2 dusun ini yang direlokasi cepat-cepat mendapat hunian tetap. Duel 2 orang pria di Jalan Karanggayam, Kuburan, Surabaya pada Sabtu 8 Januari berakhir tragis. 1 orang dikabarkan mengalami luka bacok hingga bersimbah darah tergeletak di Jalan Karanggayam 1, Surabaya. Seorang saksi Mutakin menyebut jika mulanya kedua pria itu terlibat percakapan terkait hutang piutang. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Luhur. Halo Mei, siang. Ya, selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi lengkap kejadian tersebut? Oke, untuk kronologi lengkapnya ini memang perseturuan yang terjadi antara pelaku yang bernama M. Ilham, 26 tahun, dan korban yang bernama Khairul Imron, 46 tahun. Jadi memang ini adalah perseturuan pribadi ya, konteksnya pribadi yang ternyata berujung pada aksi penusukan yang sampai melukai si korban hingga bersimbah darah. Jadi memang terkonfirmasi walaupun kemarin kejadiannya itu pada Sabtu itu ya, itu sempat bersimbah darah si korban Khairul Imron, tapi hingga saat ini Khairul Imron dipastikan selamat. Jadi memang saat kejadian sudah langsung dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Alhamdulillah nyawanya masih tertolong. Dan Khairul Imron ini merupakan penjual gado-gado yang ada di kawasan Tambak Sari, Surabaya. Jadi memang kronologi yang bisa kami sampaikan adalah memang diawali dari percekcokan yang disebabkan karena ini ya cekcok soal piutang taruhan judi yang terjadi di antara keduanya. Dan M. Ilham ini sempat setelah melakukan aksi penusukan pembacokan terhadap si korban sempat berusaha kabur dan akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Semacam itu, Mei, awalnya. Ya, kemudian dapat Anda informasikan bagaimana kondisi korban dan apa motif aksi pembacokan ini? Ya, untuk kondisi korban saat ini memang kalau kita lihat dari dokumentasi foto dan video yang berhasil kami amankan kemarin, memang begitu naas ya, begitu sadis kondisi korban tergeletak bersimbah darah. Alhamdulillah kemarin korban berhasil dievakuasi lebih cepat ke IGD RSUD Dr. Sutomo, nyawanya berhasil diselamatkan dan sekarang kondisinya sudah semacam lebih baik atau menuju ke arah ini ya, pulih ya, konfirmasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian. Dan untuk motif hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh pihak tim anti bandit unit Treskrim Polsek Tambak Sari Polrestabes Surabaya ternyata memang didasari faktor ini motif semacam dendam pribadi, perseteruan, merasa tersinggung. Jadi memang si pelaku ini merasa tersinggung karena acap ditagih hutang judi merpati sejumlah 300.000 ya yang harus dibayar atau ditagih oleh korban karena merasa malu, tersinggung, akhirnya membuat si pelaku itu semacam geram, akhirnya gelap mata mengambil sebuah senjata tajam yang terselip di balik pinggangnya. Jadi memang senjata jenis pisau itu ya, itu terselip di bagian pinggang si pelaku yang memang sehari-hari seringkali dibawa dan saat kondisi dirinya ketika cekcok itu dalam keadaan marah ternyata pelaku langsung mengambil senjata tajam tersebut dan menghunuskan beberapa kali ke arah tubuh si korban hingga tersungkur.
Jadi memang motifnya adalah pribadi yang dipicu karena merasa tersinggung ditagih utang judi sejumlah 300.000. Semacam itu, Mei. Baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Warga Jalan Sidorejo RT 13 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan dibuat gempar dengan penemuan mayat yang tak lain merupakan pemilik salon Joy, yakni Joy Situmeang pada Minggu 9 Januari. Saat ditemukan kondisi korban dalam posisi telungkup di dalam kamar mandi dan ada bekas ceceran darah. Diduga korban menjadi korban pembunuhan, pasalnya sejumlah barang berharga korban hilang termasuk 1 unit sepeda motor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Doni. Ya, rekan Mei. Ya, Doni silakan dengan informasi Anda bisa diceritakan bagaimana kronologi penemuan jasad korban ini. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang pada minggu pagi, tepat bisa dikatakan minggu siang lah menjelang siang itu masyarakat digemparkan dengan adanya penemuan mayat yang tak lain merupakan pemilik salon Joy, yang mana penemuan mayat ini langsung orang yang pertama kali menemukan ini adalah Pak RT 013 Kelurahan Ratu Sima. Dengan awalnya itu merasa curiga karena memang ketika melewati rumah milik Opung Joy, biasa disapa Opung Joy ini, pagar itu dalam keadaan terbuka, sedangkan lampu depan itu masih menyala. Jadi dengan rasa curiga, Pak RT pun langsung mencoba memanggil Opung Joy sendiri untuk memastikan agar lampu yang ada di teras rumah itu dimatikan seperti biasanya. Namun saat Pak RT itu mencoba memanggil Opung Joy, namun tidak ada jawaban. Karena sudah dipanggil-panggil tidak ada jawaban, akhirnya Pak RT ini mencari menuju ke belakang rumah. Namun sebelum menuju ke belakang rumah, di samping itu ada seperti parit. Namun setelah melihat itu, PRT ini melihat ada bercak darah ini, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dari PRT sehingga memanggil Babin Kamtibmas setempat. Setelah bersama Babin Kamtibmas sendiri, PRT pun masuk dengan paksa di dalam rumah Opung Joy ini. Setelah dibuka, baik itu pintu depan rumah, namun tidak ada tanda-tanda. Setelah dibuka pintu kamar, terlihat bercak darah, dan setelah didatangi lebih dekat, ternyata Opung Joy sudah tidak bernyawa.
dengan keadaan telungkup di kamar mandi yang ada di depan. Seperti itu rekan Mei. Ya, kemudian apa saja barang yang hilang sehingga ada dugaan pembunuhan? Iya rekan Mei, barang-barang yang hilang berdasarkan keterangan dari PRT tadi ada 1 unit sepeda motor, kemudian uang tunai, HP, dan juga ada beberapa uang dolar juga ikut hilang rekan Mei. Ya, kemudian Doni, seperti apa keterangan polisi dan bagaimana kelanjutan penemuan korban tak bernyawa ini? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Polres Dumai, bahwa memang ada dugaan Opung Joy ini menjadi korban pembunuhan, karena memang ada terdapat beberapa luka tusukan di badan dari Opung sendiri, namun masih saat ini masih dilakukan otopsi oleh pihak Polres Kota Dumai untuk memastikan apakah memang Opung Joy ini memang benar-benar merupakan korban dari pembunuhan. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Doni atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT 13 Kelurahan Ratu Sima. Berikut tayangannya untuk Anda. Korban ini curiganya dari lampu itu aja, lampu depan sama lampu samping hidup sama kabel terbuka, rantainya di bawah. Rantainya udah di bawah gitu loh. Lampu jadi hidup. Saya pulang beli alat, pulang kan langsung ngecek sini. Saya panggil nggak ada dia. Nggak nyaut lah gitu. Nyaut. Terus? Saya lapor ke ibu, bilang lapor lagi ibu si korban ini nyaut dipanggil. Balik lagi saya ke sini. Nengok situ ada bercak darah dekat selokan. Berarti saya telepon Pak Babin. Pasangan suami istri Salvianus Kisman dan Apolonia Hartati tak kuasa menahan tangis saat menerima bantuan dari Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Eliana Papote. Kompol Eliana Papote melakukan kunjungan untuk memantau perkembangan kesehatan bocah korban kecelakaan lalu lintas Juaren Pradityo Kisman pada Selasa 4 Januari. Diketahui Juaren mengalami laka lantas tak jauh dari rumahnya di Lamtoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mabar pada Senin 3 Januari. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Gesio Viana yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Gesio. Halo, selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda bagaimana reaksi pihak keluarga usai mendapatkan bantuan dari Wakapolres Mabar ini. Baik, dapat saya sampaikan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keluarga korban, bocah korban laka lantas Juaren Pradityo Kisman, yakni Salvianus Kisman dan Apolonia Hartati tidak kuasa menahan tangis maupun juga menahan haru karena kedatangan dari Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Eliana Papote yang hadir pada Selasa 4 Januari 2022 lalu untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan dari Juaren Pradityo Kisman, bocah 4 tahun yang mengalami laka lantas. Orang tua ini mereka merasa sangat terharu, mereka merasa sangat bersyukur karena mendapat kunjungan dari seorang perwira polisi yang memberikan perhatian cukup luar biasa bagi mereka untuk kasus atau untuk kejadian yang menimpa anak mereka. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian dalam bentuk apa bantuan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas ini? Baik, Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Eliana Papote memberikan bantuan berupa sejumlah sembako maupun juga telur, susu, dan 1 unit handphone untuk membantu komunikasi dari orang tua korban. Di lain sisi, bantuan paket sembako, susu, dan telur yang diberikan ini pun diharapkan untuk membantu proses kesembuhan dari adik Juaren. Demikian. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan korban? Dapat saya jelaskan kronologi kejadian itu terjadi pada Senin tanggal 3 Januari 2022, di mana korban pada saat itu mengikuti ayahnya, Salvianus Kisman, untuk berbelanja di seberang jalan.
Kebetulan di area lokasi tersebut merupakan jalan utama di wilayah Labuan Bajo, dan tanpa sepengetahuan sang ayahanda, ternyata Juaren yang mengikutinya dari belakang ini mengalami insiden kecelakaan lalu lintas di mana dia ditabrak oleh satu unit kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan sejumlah luka, diantaranya luka di bagian kepala sehingga harus mendapatkan 15 jahitan maupun juga luka lebam di area lutut dan beberapa bagian tubuhnya. Setelah kejadian itu terjadi, warga maupun juga ayah korban melarikan korban ke pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan. Di dalam kesempatan tersebut, kebetulan Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Elena Papote, baru saja landing atau baru pulang dari Kota Kupang dengan agenda dari Kepolisian Daerah TNT, melintasi jalan tersebut dan mendapati kejadian itu baru beberapa saat berlalu. Ia pun masih melihat ibu korban, dalam hal ini Apoloni Hartati, masih menangis, histeris, dan tidak terima atas kejadian tersebut. Wakapolres Manggarai Barat dalam kesempatan itu berusaha untuk menenangkan ibu korban dan membantu dalam proses pemberian pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit maupun juga memantau proses perkembangan dari korban. Yang dilakukan oleh Wakapolres Manggarai Barat sendiri merupakan satu aksi kemanusiaan, satu bentuk kepedulian dari Wakapolres Manggarai Barat karena langsung menyaksikan kejadian tersebut. Di lain sisi, ia juga merupakan sosok ibu sehingga rasa kemanusiaannya semakin terpanggil untuk membantu sesama yang membutuhkan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Mabar. Berikut tayangannya untuk Anda. Sangat terharu, aduh, tidak bisa diin. Perhatiannya ibu ini sungguh luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan, tidak ada bayangan di benak saya ini sampai begini ini. Perhatiannya ibu ini, karena mungkin ibu juga seorang ibu, mungkin melihat keadaan kemarin itu saya tidak bisa omong juga, terlalu baik ibu yang ibu Kasat ini, Kapolres ini, Ibu Eliana. Ya kalau kejadian awalnya ini kan mereka pergi beli jajan di warung. Nah ini dia ikut sama bapaknya, terus bapaknya bilang kamu tunggu di sini. Menurut cerita bapaknya ini, sampai di situ bapaknya belanja di warung seberang jalan. Nah ini anak tiba-tiba katanya ikut menyeberang dari belakang, cuman kejadian waktu tabraknya juga bapaknya tidak lihat. Menurut si pelaku katanya dia tabrak motor ini. Kemarin itu kan ceritanya saya baru landing di sini. Ada kegiatan di Polda, saya baru landing dari bandara, terus lewat sini. Nah, pada saat lewat itu ada kejadian kecelakaannya di depan kami. Saya pikir ini ada apa? Ajudan saya turun, oh ibu ada kecelakaan. Kami turun, lihat kondisinya sudah seperti itu dan mau dibawa ke rumah sakit. Nah, sudah dibawa, adanya sudah dibawa duluan menggunakan motor. Nah, saya lihat mamanya masih histeris di jalan ya. Saya sebagai sesama ibu juga, sesama perempuan juga, saya ya punya perasaan lah, mengerti lah bagaimana kondisinya. Ini saya rangkul mamanya, kami ke rumah sakit. Nah, saya pikir Siloam, ternyata dibawa ke puskesmas. Akhirnya kami ke puskesmas lagi. Begitu. Jadi ketika saya melihat kondisi adik ini, ya jiwa saya sebagai perempuan, sebagai ibu juga sangat-sangat merasa iba, sangat-sangat merasa terpukul juga ya dengan kondisi adik Joren saat kemarin itu. Tapi ya puji Tuhan, saya tetap kontrol. Kemarin walaupun saya ada kegiatan, saya kembali lagi ke rumah sakit, saya kontrol, saya cek ke dokter bilang adanya aman, tidak ada masalah dengan pendarahan di otak atau lain sebagainya, boleh diminta pulang. Saya bilang ya sudah, lakukan semua hal yang terbaik buat adik.
Puluhan warga Kabupaten Goa dan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan protes di pinggiran danau Bendungan Karaloe. Warga tersebut protes karena masih ada sejumlah lahan di Bendungan Karaloe yang belum terbayarkan. Dalam aksi protesnya, mereka membentangkan sejumlah spanduk dengan narasi yang berbeda-beda. Dalam spanduk tersebut, mereka hanya meminta haknya kepada pemerintah pusat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Rakib, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rakib. Halo, Rakib. Ya, halo, Mbak Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, mengapa masih ada lahan yang belum dibayarkan di Bendungan Karaloe ini? Iya, terima kasih Mei di studio. Nah, untuk informasi masih adanya milik lahan warga yang belum dibayarkan di Bendungan Karaloe, karena adanya pihak-pihak penyelenggara pembayaran di Bendungan Karaloe itu tidak ada sistem keterbukaan kepada warga. Nah, di mana warga mengaku bahwasanya dia pernah diminta untuk melakukan mediasi dengan pihak pengurus pembayaran lahan yang ada di Bendungan Karaloe saat itu. Tetapi pada saat warga menghadiri proses mediasi itu, pihak pengurus tidak membahas soal itu, hanya untuk warga disuruh datang saja dan disuruh makan dan minum. Tidak ada pembahasan sama sekali terkait dengan pembayaran lahan yang digunakan di Bendungan Karaloe. Nah, seperti itu, Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan apa tuntutan masa aksi di Bendungan Karaloe sendiri? Nah, untuk tuntutan maksa aksi sendiri itu sudah jelas bahwasanya dia menuntut lahannya untuk dibayarkan sesuai dengan harga yang sudah disepakati pada awal penawaran. Nah, di mana di sini pada awal penawaran itu warga dan pihak penyelenggara pembayaran lahan itu sudah sepakat, tetapi berjalan waktu ada perubahan harga yang tidak diketahui oleh warga setempat, oleh pemilik lahan yang belum dibayarkan, sehingga warga tidak menerima alasan apapun dari pihak penyelenggara pembayaran lahan tersebut yang ada di Bendungan Karaloe. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian seperti apa nasib pemilik lahan di Bendungan Karaloe yang belum terbayarkan ini? Nah, untuk nasibnya sendiri, pemilik lahan kurang lebih 30 orang itu yang digunakan lahannya dan saat ini sudah terpakai di Bendungan Karaloe, itu sangat miris karena lahan yang digunakan Bendungan Karaloe itu merupakan satu-satunya mata pencaharian warga yang ada di sana. Setelah lahannya dipakai untuk Bendungan Karaloe, dia sudah tidak tahu lagi mau bekerja apa dan mencari nafkah di mana. Nah, satu-satunya pencarian nafkahnya warga setempat, warga yang ada di sana, yaitu bertani. Tetapi saat ini dia sudah tidak bekerja lagi karena sudah tidak ada lahan yang mau dipakai untuk bertani, dan sampai sekarang pun lahannya tidak dibayarkan oleh pihak pengurus pembayaran lahan yang ada di Bendungan Karaloe. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Rakib atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga Malakaji. Berikut tayangannya untuk Anda. Bendungan Karaloe sudah tenggelam di sana. Sudah tenggelam, Bu, ya? Ya, sudah tenggelam, belum dibayar sama sekali. Jadi itu tanahnya nuku atas nama suamiku, pemberian dari nenek saya, tapi DSPPT-nya suamiku di dalam. Karena kalau bersuami satu Pak, itu suamiku di dalam atas nama Haji Manyi. Itu 1 hektar 4 hari. Pak. Tapi saya kurang tahu itu 40 hari atau lebih sedikit. Jadi saya bilang, di mana mau ku ambil itu yang 60 hari? Kalau dihilangkan lebih banyak hilangkan daripada yang masuk dia.
Jasad korban tenggelam di Sungai Konaweha bernama Aidil akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan oleh warga yang hendak menyeberangi sungai. Jarak antara tempat kejadian perkara atau TKP dengan lokasi penemuan jasad korban sekira 1 km. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun News Ultra, Armanto Sepo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arman. Baik Mei, selamat siang semuanya. Selamat siang Arman, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi tenggelamnya seorang remaja di Sungai Konaweha ini. Baik Mei, kami jelaskan bahwa korban Aidil, warga Kelurahan Asinua yang berusia 17 tahun, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, tenggelam di Sungai Konaweha pada 7 Januari lalu sekitar pukul 16 di waktu Indonesia Tengah, di mana korban bersama ketiga rekannya pada saat itu hendak mencari buah-buahan di seberang sungai. Nah, setelah mendapatkan buah-buahan tersebut dan akan kembali ke sisi seberang sungai lainnya, dengan kedalaman dan deras arus yang cukup keras di Sungai Konaweha ini, korban kelelahan dan tidak mampu lagi untuk menyeberangi sungai. Namun ketiga rekannya itu selamat, sementara korban sempat berusaha untuk meminta tolong kepada rekan-rekannya, namun karena derasnya arus sungai yang ada di Sungai Konaweha ini membuat ketiga rekannya itu tidak mampu menjangkau korban. Demikian Mei. Iya, kemudian berapa lama proses pencarian jasad korban dan siapa saja unsur yang terlibat dalam pencarian jasad korban? Ya, Mei, bahwa korban mulai dicari sejak awal mula terjadi peristiwa tenggelamnya korban. Kemudian rekan korban ini melaporkan kepada pihak BPBD Konawe untuk melakukan evakuasi kepada korban. Sekitar pukul 16.30 BPBD Konawe kemudian berada di tempat kejadian perkara untuk melakukan pencarian terhadap jasad korban. Pada saat itu hari pertama korban tenggelam hanya 3 unsur, yaitu dari BPBD Konawe, kemudian dari pihak kepolisian dan dari masyarakat. Hari pertama masyarakat mencoba untuk berenang ke titik yang menjadi dugaan tempat tersangkutnya jasad korban, yaitu di sebuah kayu yang sedang terlentang di sungai. Bahkan beberapa masyarakat yang coba berenang pada saat itu merasakan adanya jasad atau tubuh korban yang sedang tersangkut di sebatang kayu. Nah, sementara dari keesokan harinya, pihak Basarnas Kendari juga kemudian berpartisipasi untuk melakukan pencarian terhadap jasad korban, di mana hari kedua itu 2 tim dibagi, yaitu di titik yang menjadi dugaan tempat tempat tersangkutnya korban dan menyusuri hilir sungai untuk mengantisipasi jasad korban yang terbawa derasnya arus sungai. Dan kemudian di hari ketiga, personel yang ikut serta dalam melakukan evakuasi dan pencarian jasad korban itu terlihat dari kepolisian daerah, polisi air dan udara, turut serta dalam melakukan pencarian, kemudian masyarakat, BPBD Konawe dan Basarnas Kendari melakukan pencarian, dan sekitar pukul 16 jasad korban ditemukan oleh sejumlah warga sekitar yang hendak menyeberang di sisi seberang sungai. Pada saat itu mereka melihat ada sebuah biawak berada di tepi sungai, ini tepatnya di punggung korban, di punggung jasad korban. Mereka lalu mendekati. Saat berada di dekat jasad korban, mereka yakin bahwa apa yang mereka temukan ternyata adalah jasad korban yang selama dicari kurang lebih 3 hari 2 malam. Demikian Mei.
Baik, terima kasih Arman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah satu saksi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita lagi menyeberang dari sana, naik perahu. Baru kita melihat di bawah, kita lihat itu ada parara di belakangnya sini. Apanya itu? Parara, outi. Biawak. Biawak. Nah, dia bilang itu ada kita yang naik motor, bilang tidak ada bilang itu orang itu sana. Nah, kita datang di situ, dekati. Kita simpang porah barangnya kita. Baru kita lari pergi lihat situ, tidak ada bilang orang kasih yang kita lihat rambutnya. Terus setelah kita temukan tadi itu, kita melapor sama siapa tadi? Itu tadi sepupuku melapor. Dia melapor di situ. Melapor di situ sama orang banyak tadi. Beredar video kapal pengangkut truk sawit mengalami kecelakaan yang diduga terjadi di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Detik-detik kapal bernama LCT Rimba Raya 9 tersebut terekam oleh warga dan viral di media sosial. Tampak kapal yang memuat truk tersebut terbalik sesaat setelah bersandar di pinggir sungai, sehingga sejumlah truk di dalamnya ikut tenggelam bersama kapal. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Siva Olmirvako, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Siva. Halo Mei. Ya Siva, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa kapal terbalik ini, apa yang menyebabkan kapal ini bisa terbalik? Baik, Mei. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa kapal yang mengalami laka tersebut merupakan kapal landing craft tank atau LCT yang berfungsi sebagai angkutan laut atau perairan dangkal. Terkait kronologi kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat. LCT Rimba Raya 6 yang dinahkodai oleh saudara Muhammad Faiz berangkat berlayar dari dermaga Ronggang, Dusun Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kapal tersebut membawa 6 unit kendaraan dump truck yang bermuatan buah kelapa sawit dengan tujuan pelabuhan PT Hanusentra Agro Lestari yang berada di Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang. Kemudian sekitar jam 10.55 waktu setempat, LCT Rimba Raya 6 telah sampai di dermaga atau pelabuhan Hanusentra Agro Lestari dan merapat dengan sempurna. Selanjutnya salah satu truk yang bermuatan kelapa sawit keluar dari LCT Rimba Raya untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Namun saat truk yang kedua yang dikemudikan oleh saudara Febrian lambat mengambil haluan ke tengah, sehingga truk yang masih berada di LCT Rimba Raya 6 mengalami pergeseran ke arah kanan. Terjadilah kemiringan LCT Rimba Raya yang mengakibatkan kapal tersebut terbalik dan tenggelam. Seperti yang terlihat dalam video, nahkoda LCT, ABK, dan supir-supir truk tersebut meloncat ke sungai untuk menyelamatkan diri ketika kapal mulai terbalik. Demikian, Mei. Ya, kemudian apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan berapa taksiran kerugian material atas terbaliknya kapal Rimba Raya ini? Berdasarkan hasil pengecekan di Pos SAR Kutai Timur bahwa di lokasi kejadian terdapat anak buah kapal sebanyak 4 orang dalam kondisi selamat. Kemudian ada supir truk pengangkut kelapa sawit berjumlah 6 orang juga dalam kondisi selamat. Sehingga tim SAR menghimpun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tenggelamnya LCT Rimba Raya tersebut. Namun saat tenggelam, kapal tersebut tengah bermuatan 5 unit truk yang membawa sawit, sehingga 5 truk tersebut ikut tenggelam bersama kapal. Terkait kerugian material diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Demikian, Mei. Ya, kemudian bagaimana update terkini kondisi kapal Rimba Raya ini? Apakah sudah ada proses evakuasi atau seperti apa, Siva? Baik, Mei. Berdasarkan informasi yang kami himpun, sampai waktu 12 WITA waktu setempat, pihak perusahaan swasta tengah berupaya mengevakuasi truk muatan sawit terlebih dahulu dari perairan sungai. Kemudian rencananya evakuasi akan dilakukan dengan menarik LCT ke sisi darat sungai menggunakan alat berat untuk dilakukan perbaikan terhadap kapal tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Syifa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pedagang yang berjualan di Pasar Lelo Desa Firdaus, Kecamatan CI Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara kembali bentrok dengan petugas Satpol PP pada Minggu 9 Januari sore. Sebelumnya bentrokan pedagang pekan atau Pasar Lelo kerap terjadi hampir setiap minggunya. Namun sudah hampir 1 bulan tidak pernah terjadi lagi. Tetapi 2 hari setelah hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Serdang Bedagai, pedagang Pasar Lelo yang sudah sebulan berjualan dengan aman harus kembali bentrok dengan petugas Satpol PP. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Muhammad Anil, wartawan Tribun Medan yang akan menyampaikan laporannya. Halo Anil. Halo Mei, selamat siang. Selamat siang, Anil, bisa dijelaskan bentrokan kembali antara pedagang Pasar Lelo dan Satpol PP disebabkan karena apa? Baik Mei, sebelumnya pedagang Pekan Lelo atau Pasar Lelo di Desa Firdaus, Kecamatan Cerampah, Sumatera Utara itu kembali bentrok pada Minggu tanggal 9 Januari 2022 pada sore hari. Sebelumnya bentrokan pekan pedagang atau Pasar Lelo ini kerap terjadi hampir setiap minggunya, namun sudah hampir 1 bulan belakangan ini tidak pernah terjadi lagi. Tetapi setelah 2 hari setelah HUT ke-18 sedang berdagi, pedagang pekan atau Pasar Lelo yang sudah sebulan berjualan dengan aman ini kembali bentrok dengan petugas Satpol PP. Jadi bentrokan ini didasari karena pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebelumnya itu meminta kepada pedagang yang berjualan di Pekan Lelo untuk pindah ke Pasar Rakyat Cerampah yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten. Namun karena tak memperdulikan imbauan pemerintah, akhirnya bentrokan itu pun tak terelakkan, dan bahkan bentrokan yang terjadi pada Minggu semalam itu lebih tragis dibandingkan bentrokan-bentrokan sebelumnya. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian sudah berapa kali bentrokan ini terjadi dan apakah ada korban dalam bentrokan ini, Anil? Oke, untuk bentrokan ini sendiri terjadi itu sudah berulang kali seperti yang disampaikan oleh pemilik lahan itu bernama Misda ini. Jadi ini sudah berulang kali terjadi, bahkan pedagang kerap mengalami kerugian karena tidak bisa berjualan. Begitu juga dengan Misda ini, dia pun pemilik lahan juga merasa kerugian karena di waktu kejadian sebelum bentrokan yang semalam ini, bentrokan yang terakhir itu ia sempat mengalami kerusakan pada mobilnya akibat dari bentrokan petugas Satpol PP dan pedagang Pekan Lelo. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian apakah sudah ada mediasi ke pedagang agar pindah ke lokasi yang baru atau seperti apa, Anil? Oke, kalau untuk mediasi sendiri, memang sampai saat ini, hingga saat ini sendiri itu pedagang dan pemerintah kabupaten sudah melakukan beberapa kali mediasi. Bahkan mediasi itu sendiri pun tanpa solusi, tidak ada solusi. Karena pemerintah kabupaten itu kalau menurut para pedagang hanya mau mengikuti kemauannya aja seperti itu. Jadi pedagang pada saat itu meminta dimediasi, mereka mau pindah ke Pasar Rakyat Cerampah asalkan mereka tidak berjualan di akhir pekan, tetapi berjualan pada hari Rabu. Namun hingga saat ini pemerintah kabupaten masih belum menyetujui permintaan dari pedagang itu. Makanya bentrokan ini kerap kali terulang terjadi seperti itu, Mei. Ya, kemudian Anil, dapat Anda informasikan berapa total lapak pedagang di Pasar Lelo ini dan apakah ada yang diamankan dalam bentrokan kali ini? Baik, Mei, untuk total lapak pedagang sendiri itu ada 117 lapak seperti yang disampaikan pemilik lahan. Namun hari ini sendiri pasca kejadian bentrokan semalam 117 lapak itu sekarang sudah rata dengan tanah semua, Mei, karena dirobohkan oleh petugas Satpol PP saat terjadi bentrokan pada Minggu sore semalam. Kalau untuk yang diamankan, hingga saat ini itu ada 6 orang yang diamankan Satpol PP dan diserahkan ke Polres Serdang Bedagai. Dan info terbaru yang saya terima tadi, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Ali Mahfud mengatakan
untuk ke-6 orang tersebut sudah dibebaskan atau sudah dipulangkan karena tidak ada ditemukan pelanggaran hukum terhadap orang-orang yang diamankan. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Anil atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik lahan Pasar Lelo. Berikut tayangannya untuk Anda. Harapan saya Lelo tetap beroperasi sebagaimana biasa. Dengan adanya kejadian yang tadi, Bu, kita PP sendiri, ada nggak kerugian yang Ibu alami? Ya, sekarang ini saya belum tahu, belum ada laporan sama saya untuk kerugian yang dialami mereka. Untuk khusus Ibu sendiri? Tapi kalau untuk khusus saya sendiri, kemarin saja yang mobil saya aja yang rusak aja pun tidak diproses sama kepolisian. Truk ekspedisi mengalami kerusakan di kawasan Jalan Lintas Muara Tembesi, Muara Bulian. Akibat kerusakan itu, arus lalu lintas menjadi macet parah dari malam hingga pagi ini. Armada angkutan batubara berdasarkan pantauan di lokasi memang mendominasi melewati jalur ini. Namun tak sedikit juga kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terjebak macet hingga berjam-jam. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jambi, Musa Wira yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Wira. Ya, halo. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa penyebab terjadi kemacetan panjang hingga belasan kilometer ini. Ya, baik. Dapat saya informasikan bahwa saat ini di Kabupaten Batanghari, di Provinsi Jambi pada Minggu malam atau tepatnya pada pukul 10 malam hingga pukul 9 pagi hari Senin telah terjadi kemacetan yang cukup panjang di ruas jalan lintas Sumatera atau tepatnya di jalur Muara Tembesi menuju Muara Bulian. Dan penyebab dari kemacetan ini memang kepadatan kendaraan lalu lintas itu mendominasi kendaraan truk angkutan batubara. Diketahui bahwa Kabupaten Batanghari ini merupakan kabupaten perlintasan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini. Kita ketahui bahwa dari Kabupaten Bungo, dari Kabupaten Joko, dari Kabupaten Selangor itu angkutan batubaranya melintasi Kabupaten Batanghari untuk menuju ke pelabuhan dagang di Kabupaten Muaro Jambi. Akibat dari kepadatan volume kepadatan kendaraan truk angkutan batubara itu tidak bisa berjalan dengan lancar di ruas jalan Muara Tembesi, Muara Bulian. Akibat dari itulah kemacetan yang terjadi hingga 12 jam lamanya. Begitu rekannya. Iya, kemudian dari kemacetan ini apa imbas yang diterima oleh pengguna jalan lain? Ya, oke, baik. Imbas dari kemacetan ini kita ketahui bahwa pada hari Senin ini merupakan hari waktunya ASN, anak sekolah dan sebagainya itu untuk beraktivitas. Dan dari kemacetan itu banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat, baik itu dari orang tua siswa dan baik itu dari pejabat di lingkungan keterlambatan untuk bekerja. Dan selain itu juga ada satu truk Hino yang bermuatan tali tambang ingin menuju ke arah Muara Tembesi itu terperosok karena tidak sabar ingin melewati ruas jalan untuk melewati kendaraan-kendaraan lainnya. Dari terperosoknya truk Hino tersebut itu juga menjadi penyebab titik kemacetan di ruas jalan ini. Begitu rekan. Iya, kemudian bagaimana upaya dari pihak Satlantas Polres Batanghari sendiri untuk mengurai kemacetan ini? Ya, saat dikonfirmasi dari pihak Satlantas Polres Batanghari bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pengaturan lalu lintas tepatnya di ruas jalan Muara Bulian Muara Tembesi itu ada sekira 18 km atau dari Muara Bulian ke Muara Tembesi itu dengan waktu setengah jam.
Nah, itu di setiap titik kemacetan pihak Satlantas Polres Matahari meletakkan petugas untuk mengurai dan mengatur lalu lintas. Dan untuk truk Hino yang terperosok di badan jalan itu setelah sudah dievakuasi, dan saat ini keadaan arus lalu lintas sudah ramai lancar. Namun kita pantau di ruas jalan Morebulian, kita lihat memang masih banyak truk angkutan atau armada batubara sedang terparkir di badan jalan sebelum waktu operasional berlaku. Begitu rekan. Baik, terima kasih Musawir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang sopir truk. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, ini kenapa bisa sampai terproses nih? Karena ada mobil pribadi sini tadi, tiga jalur dia sini tadi. Malam tadi. Tujuan abang kemana? Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Membawa apa bang? Tali kapal. Berarti material untuk kapal bang ya? Ya. Abang dari Jakarta. Dari Jakarta menuju Padang Sidempuan. Sering nggak sini mas ya? Sering. Baru kali ini terjebak macet. Iya. Berarti itu terperosok memang gara-gara faktor? Gara-gara mobil pribadi. Oh, makan jalan gitu? Satu unit mobil pick-up hangus terbakar setelah tertimpa tiang listrik milik PLN yang tumbang di Jalan Nasional Biren, Takengon pada Minggu 9 Januari sekira pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu terjadi di Kampung Alur Cincin, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah. Berdasarkan data yang dihimpun, tiang listrik itu tumbang ke jalan akibat tertimpa pohon mangga yang ditebang oleh warga. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Budi Patria, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Budi. Halo Mai, selamat siang Mai. Selamat siang Budi, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian ini. Ya Mai, pada hari Minggu kemarin Mai, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, melintas sebuah unit mobil pickup dari arah Biren menuju ke Kabupaten Benar Meriah, dan ada seorang warga memotong pohon mangga. Saat dia memotong pohon mangga itu, pohon mangga tersebut tumbang ke kabel listrik. Setelah tumbang ke kabel listrik, karena beban tidak sanggup menahan beban, sehingga tiang listrik itu patah dan menimpa mobil pick-up tersebut. Setelah itu, mengeluarkan api dari mobil tersebut, mengeluarkan api sehingga terbakar. Gitu, Mas. Ya, kemudian apakah ada korban jiwa dalam kejadian itu, Budi? Ya, saat kejadian itu memang sopir dan salah seorang penumpang sempat menyelamatkan diri karena melihat kondisi api sudah mengeluar dari mobil tersebut. Dan mobil tersebut membawa sebanyak 11 tabung gas 3 kg dan juga satu buah jerigen. Artinya memang diduga penyebab dari kebakaran itu dari adanya gas dan juga ada jerigen minyak yang dibawa oleh mobil pick-up tersebut. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Budi Patria atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kautsar Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sebuah toko dan rumah warga di Pulau Kangean, Sumeneb, Madura, ludes dilalap si jago merah pada hari Sabtu 8 Januari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rumah dan toko itu diketahui milik korban bernama Sunalia, asal warga desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumeneb, Pulau Kangean. Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, namun toko dan rumah milik korban Sunalia hangus terbakar, sehingga kerugian mencapai 700 juta rupiah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Ali Hafidz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ali. Baik. Ya Ali, bisa diinformasikan apa penyebab terjadinya kebakaran ini? Baik, sebuah rumah dan toko milik korban bernama Ibu Sunalia di wilayah Kepulauan Kangean, tepatnya di Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean. Ini terjadi kebakaran karena di saat malam hari itu pemilik toko ini bernama Sunalia ini proses menyalin bensin menggunakan selang itu dari jerigen, tiba-tiba ini lupa ditinggal karena ada pembeli di tokonya. Akhirnya bensin itu tumpah, dan di saat tumpah itu di depan rumahnya itu ada bakar-bakar sampah ya, hingga terjadilah sebuah kebakaran yang melalap toko dan rumahnya. Tanpa tertolong terbakar hangus ya. Baik. Iya, kemudian Ali, dapat Anda informasikan apa saja yang terbakar dalam peristiwa ini dan berapa kerugiannya? Dalam peristiwa kebakaran itu yang terbakar adalah rumah milik sendiri dan juga tokonya milik korban bernama Ibu Sunalia ini. Semuanya hangus terbakar, dan akibat dari kebakaran itu semuanya di total senilai Rp 700 juta. Itu kerugian dari terjadinya kebakaran yang terjadi di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb. Baik, terima kasih Ali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menanggapi keluhan warga mengenai aliran sungai yang tercemar oleh aliran air lindi, di mana sebelumnya warga Kampung Pasir Gadung Wadas, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang mengeluhkan air lindi yang mengalir di perkampungannya. Mereka mengeluh lantaran air lindi buangan dari sampah Cilowong tidak melalui penyaringan terlebih dahulu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tajudin. Halo rekan Mei dan Tribuners. Silakan dengan informasi Anda, bisa dijelaskan mengenai keluhan yang disampaikan warga Cilowong ini seperti apa? Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa warga Kampung Pasir Gadung Wadas, mereka mengeluhkan tentang aliran air lindi yang berasal dari tumpukan sampah di TPA Cilowong, di mana air lindi ini sudah mengalir di perairan milik warga, yang kemudian air tersebut telah mencemari beberapa tanaman yang ada di kampung di daerah dekat dengan TPSA Cilowong. Ya, kemudian dapat dijelaskan bagaimana pantauan Anda saat di lokasi terkait situasi air lindi yang mengalir di sana? Baik, untuk pantauan Tribun Banten sendiri ketika berada di lokasi, bahwa ketika melihat air lindi tersebut ada dua saluran, yang mana untuk saluran pertama mengalir ke arah sungai, yang mana sungai tersebut
berupa kolam untuk penyaring air lindi tersebut agar ketika mengalir ke warga tidak menimbulkan bau dan juga warnanya agak terlihat cerah dibandingkan dengan aliran salah satunya yang berada di sebelah di sebelah kolam sebelah yang ada di sana, di mana aliran air lindi tersebut dari TPSA Cilowong langsung mengalir ke sungai yang ada di masyarakat Cilowong, di mana yang bagi masyarakat yang mereka merasa was-was di mana aliran air lindi tersebut itu yang pertama mengalir dengan disaring, namun yang salah satu aliran tersebut tidak melalui kolam yang harusnya menyaring terlebih dahulu, Mei. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak DLH sendiri, seperti apa mereka menanggapi keluhan warga tersebut? Baik, untuk keluhan yang disampaikan dari pihak warga tersebut, tribunbanten.com mencoba mengkonfirmasi pihak DLH, di mana dari pihak DLH sendiri bahwa pihaknya telah mengecek ke lokasi ketika air lindi tersebut berwarna hitam dan menyebarkan bau, di mana menurut dari pihak DLH sendiri mereka telah mengecek air lindi tersebut. Hingga saat ini air lindi tersebut masih dalam keadaan aman dan normal, sehingga untuk masyarakat diimbau untuk tetap tenang, di mana para pihak DLH sendiri rencananya pada tahun 2022 ini pihaknya akan mengaktifkan atau mengoperasionalkan mesin dari yang ada di TPSA tersebut, di mana mesin tersebut digunakan sebagai cara agar air lindi tersebut bisa tersaring sehingga ketika mengalir ke perairan warga tidak menyebabkan pencemaran, di mana alat tersebut kini sudah ada, cuma untuk hingga saat ini alat tersebut belum digunakan, dan dari pihak DLH sendiri rencananya alat akan digunakan pada tahun ini setelah anggaran telah dicairkan. Dan juga pembangunan yang ada di pesisir yang di TPSA sendiri, dari pihak DLH sendiri rencananya akan memperbaiki hal itu sehingga saluran-saluran yang air lindi itu tidak langsung ke masyarakat tetapi melalui kolam untuk penyaringan terlebih dahulu, Mei. Baik, terima kasih Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT setempat. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, takutnya air yang di sini ini nggak bisa dikonsumsi lagi gitu kan. Soalnya kan air kan yang utama gitu kan buat di kehidupan di sini gitu. Tapi kalau ada air kayak gini ya masyarakat juga pasti ngeluh, masyarakatnya. Ya kalau bisa mah gitu ya tolonglah segera dibenahin gitu supaya jangan kayak gini gitu, supaya masyarakat kita tuh tenang, enak gitu kan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.